Pesannya untuk masyarakat luas, terutama kaula muda, untuk menjaga alam, karena memang kita tidak bisa dipisahkan ya, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Apalagi yang kita biasa hirup sehari-hari, oksigen itu kan benar-benar datangnya dari tumbuhan, salah satunya dari hutan. Kemudian air juga, apalagi di TNGHS ini kan dikenal sebagai daerah serapan air. Jadi air yang kita Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Giok Mengwan. Saya perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, tepatnya dari Pelabuhan Ratu. Background saya adalah seorang fresh graduate dari salah satu universitas swasta di Bogor. Terima kasih. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Erron Rusdiawan. Saya berasal dari Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Saya merupakan seorang mahasiswa di ITB University, jurusan Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Ya, kalau saya sendiri mengikuti awalnya itu dihubungi oleh pihak paguyuban untuk mewakili Kabupaten Sukabumi di pemilihan Duta Tanah Halisa ini. Di sini juga saya mungkin persiapannya sangat mepet sekali ya, karena kita tahu penyelenggaraannya sangat mepet. Jadi persiapan dari kitanya itu ya seadanya gitu. Tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin menampilkan bahwa saya layak dari Kabupaten Sukabumi memberikan yang terbaik seperti itu. Ya, kurang lebih sama kayak Erwan, karena kita di dinas yang sama. Jadi kita dihubungi oleh dinas untuk mewakili Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi di Duta Tanah Halisa. Pertama dihubungi, saya sudah tertarik sebenarnya karena ini kan di bidang konservasi alam, di mana belum pernah saya ikuti sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu tantangan dan juga pengalaman serta wawasan baru bagi saya seperti itu. Jadi Paguyuban Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi ini memang sudah ada dari lama, dan setiap tahunnya biasanya itu ada yang namanya pasang giri. Jadi ajang pemilihan Mojang Jajaka, ya, putra wisata. Jadi Mojang Jajaka ini adalah sebutan bagi duta pariwisata di Kabupaten Sukabumi seperti itu. Oke, untuk rangkaian kegiatan di Duta Taman Nasional Halim Salakin itu, yang pertama kita melakukan registrasi secara
online juga melalui form. Kemudian kita juga ada pembukaan secara online melalui via Zoom. Kemudian saat hari pertama, hari Senin tanggal 20 kemarin, kita juga ada sambutan atau penyambutan ya, penyambutan finalis secara resmi seperti itu. Iya. Ada juga materi yang disampaikan itu dari berbagai narasumber. Salah satunya dari Dirjen di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan maksud saya. Lalu sebelumnya kita ada rencana untuk mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Senayan, tetapi karena Ibu Menteri sedang ada urusan dengan Pak Presiden, jadinya diganti dengan kegiatan-kegiatan lain, salah satunya dengan mengunjungi Taman Nasional lain, yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ada di waktu itu kita mengunjungi satu gunung suspension bridge ya. Untuk persiapan sendiri sebenarnya dari saya pribadi ya, saya sebelumnya baca-baca dulu terkait apa itu konservasi, apa itu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kemudian juga karena ada unjuk bakat seperti malam ini, ya udah saya mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan ditampilkan nanti seperti itu. Sebenarnya di rangkaian acara juga salah satunya kita mengunjungi pusat Swaka Satwa Elang Jawa di hari kedua. Ya, persiapannya tentu hampir sama dengan Kang Erwan, karena selain materi yang disampaikan sebelumnya kita juga belajar, jadi biar gak kosong-kosong banget gitu ya. Jadi belajar mengenai secara garis besar, dan kalau di karantina ini kita diajarin secara spesifik lebih mendalam gitu oleh ahlinya seperti itu. Mungkin karena waktunya yang singkat ya, jadi yang diajarkan itu lebih ke materi serta contoh-contohnya gitu. Mungkin kalau misalkan ya harapannya nanti ya, kalau misalkan ada di Duta Tanah Halisa di tahun depan, itu rangkaian acaranya bisa dengan praktik gitu ya, kayak penanaman seperti itu. Oke, baik, sebelumnya untuk saya pribadi ya Kak, untuk kesan mengikuti Duta Tanah Halisa ini tentunya sangat menakjubkan, karena ini pertama kali saya mengikuti kegiatan untuk di bidang konservasi. Ini pengalaman saya, walaupun jurusan saya di bidang perikanan, tapi saya ingin belajar karena kita tahu ternyata ada saling berkesinambungan antara air yang ada di gunung yang mengalir lewat sungai itu akhirnya ke daratan yang digunakan untuk perikanan juga. Nah, dari situlah saya tertarik dengan materi yang disampaikan, bagaimana cara kita merawat lingkungan, kehutanan, seperti itu. Itu pesannya. Mungkin karena pesannya hampir sama ya, langsung ke pesannya aja. Jadi pesannya untuk masyarakat luas, terutama kaula muda, untuk menjaga alam, karena memang kita tidak bisa dipisahkan ya, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Apalagi yang kita biasa hirup sehari-hari, oksigen itu kan benar-benar datangnya dari tumbuhan, salah satunya dari hutan. Kemudian air juga, apalagi di TNGHS ini kan dikenal sebagai daerah serapan air. Jadi air yang kita konsumsi, air yang kita pakai itu dari TNGHS seperti itu. Jadi harus dilestarikan. Iya. Baik, terima kasih. Saya mendapat pertanyaan tentang pengelolaan TNGHS. Pertanyaannya itu, dalam pengelolaan kawasan taman nasional ada beberapa zonasi menurut Undang-Undang